Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik, kembali lagi bersama saya Yolanda Merdaya dalam podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, kali ini Yolan sedang berada di studio radio Soleram Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, kali ini di samping Yolan sudah ada tamu spesial nih, yaitu Abang Aris Sandi selaku Ketua Relawan TIK Riau. Nah, bisa dibilang RTIK Riau ya Bang ya, Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, mungkin kita akan berbincang-bincang santai aja nih ya Bang ya. Nah, mungkin di awal Yola mau nanya dulu nih, kabarnya gimana Bang? Alhamdulillah baik. Kak Yolanda sehat gimana? Ya, Alhamdulillah sehat. Sama-sama sehat ya Bang ya. Semoga sehat selalu. Amin. Nah, mungkin di awal kita mau tanya nih Bang. Kita akan membahas tentang RTIK sendiri ya Bang ya. Nah, apa sih latar belakang Relawan TIK Riau ini Bang? Kalau boleh tahu. Relawan TIK atau RTIK ya Riau itu sebuah organisasi di bawah RTIK Indonesia. RTIK Indonesia ini dibuat oleh Kominfo 12 tahun yang lalu. Jadi Kementerian Kominfo dengan beberapa komunitas dan pegiat literasi digital itu membuat sebuah komunitas namanya Relawan TIK Indonesia. Nah, itu hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan ribuan anggota relawannya itu ada yang menjadi penggerak atau relawan dari TIK. Okay. Nah, di Riau adalah bagian dari itu. Oke. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, visi misi dari Relawan TIK ini seperti apa? Pasti ada tujuannya ya kan dibentuk ini nih. Nah, untuk ini nih, untuk apa tuh Bang? Okay. Sebenarnya kalau dulu menurut sejarah senior ya kan 12 tahun lalu ya. 12 tahun ya Bang ya? Iya, 12 tahun di RTIK Indonesia ya. Itu untuk memberikan pengetahuan tentang penggunaan internet pada umumnya. Oke, penggunaan internet awal-awal itu ada internet itu kan, awal-awal ada internet itu butuh ornamen atau organisasi masyarakat yang bisa mendampingi dan memberikan edukasi penggunaan internet. Tapi kemajuan zaman ada namanya transformasi digital ya. Yang presiden mengucapkan instruksi presiden tentang percepatan transformasi digital, salah satu elemennya adalah tentang penguatan SDM. Penguatan SDM, oke. Yaitu digital talent. Digital talent atau sumber daya manusia digital. Nah, dalam hal ini kita akan menguatkan masyarakatnya dengan literasi digital. Literasi digital yang sekarang sedang digaungkan adalah 4 pilar literasi digital. 4 pilar apa aja tuh Bang? 4 pilar itu. Digital skill ya, ada digital safety, ada digital ethic, sama digital culture. Oke. Berarti ada 4 pilar itu ya yang paling penting ya Bang ya. Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu Abang bergabung di RTIK ini udah berapa lama Bang? Atau dari mulai terbentuk udah ada gitu? Saya sebenarnya kalau aktif itu sekitar 6 tahun yang lalu RTIK di Riau itu sudah ada. Oke, 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu tuh RTIK Riau sudah ada, yang sekarang itu orangnya sekarang jadi wakil ketua KPID di sebelah Bang Isam ya. Jadi dulu diurus oleh Bang Isam, lalu wakil ketua KPID dan 2 tahun setahun setengah lah ya. Itu beliau bilang ini harus jalan lagi dan ayolah kawan-kawan yang dulu sempat aktif dan yang baru juga kita ajak untuk menegakkan lagi batang terendam dari relawan TIK. Jadi kita akhirnya tegakkan lagi relawan TIK Riau, koordinasi dengan RTIK Pusat, dan ya alhamdulillah setahun setengah lah. 2 tahun berjalan ini kita mulai aktif lagi setelah 6 tahun terendam ya. Berarti dulunya sempat di awal masih semangat gitu Bang. Terus agak terendam dikit ya. Habis itu digerakin lagi. Oke. Nah, kalau untuk pengurus sendiri di pengurus Relawan TIK Riau ini ada pengurus apa aja sih Bang kalau boleh tahu? Kalau pengurus seperti organisasi pada umumnya ya, kita ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada ketua bidang, ada juga ketua bidang IKP. Oh, ada juga ya. Ada ketua bidang program ATK ada juga gitu, ada macam-macam beberapa. Nah, tapi unsurnya khusus untuk RTIK Riau kita tidak mau terlalu eksklusif. Jadi yang ada di Relawan TIK Riau itu tidak semuanya orang IT. Tidak semuanya orang komputer, tidak semuanya orang multimedia. Oh iya ya Bang. Kita dari berbagai segmen, berbagai umur dan berbagai latar belakang pendidikan. Kita mau inklusif. Kenapa RTIK Riau mengambil posisi inklusi itu? Karena
masalah teknologi informasi sekarang itu menjadi masalah semua orang. Benar. Digunakan oleh semua orang dan masalahnya dihadapi oleh semua orang. Jadi kita harus masuk ke setiap lini masyarakat. Dengan cara menjadikan mereka sebagai agen di relawan TIK, sebagai agen transformasi digital gitu. Berarti nggak mesti harus orang TIK. Karena mikirnya mungkin relawan TIK ini yang pandai ngoding, yang enggak ya Bang ya? Nggak harus. Okay. Minimal dia punya aware tentang teknologi informasi dan mau mikir tentang transformasi digital. Gitu. Oke. Nah, sekarang coba lihat Kak Yola, ada misalnya siapa yang sekarang nggak pakai teknologi informasi? Benar, nggak ada dong kayaknya. Nggak ada, kecuali yang di blank spot ya. Iya. Kalau misalnya di blank spot mungkin karena keterbatasan jaringan, jadi belum bisa memakai jaringan tersebut. Tapi ketika beliau orang-orang yang dari daerah itu keluar atau ke kota pasti memakai juga. Jadi literasi digital untuk masyarakat umum semua harus punya ini sebagai fundamental penggunaan teknologi informasi. Gitu. Benar. Jadi nggak satu aspek aja ya Bang ya, karena semuanya juga butuh teknologi tadi ya. Betul. Nah kalau di masa Abang sendiri udah berapa lama nih Bang menjabat? Kalau saya setahun setengah lah ya. Setahun setengah. 2 tahun jalan ya. 2 tahun ya. 2 tahun jalan. Nah di saat dipilih menjadi ketua itu apa sih visi misi yang mungkin Abang kayaknya Ertik ini mau dibawa ke arah ini nih? Gitu. Kalau di saya ada 3 kata kunci ya, yang saya sering bawa kemana-mana: inklusi, kolaborasi, dan sustainability. Inklusinya saya wujudkan dengan tidak eksklusif. Saya jangkau hampir semua lini lintas organisasi keagamaan, pendidikan, ASN TNI Polri dan semuanya. Ikut berkolaborasi juga ya Bang ya? Ikut berkolaborasi. Kalaupun tidak menjadi bagian dari relawan TIK, mereka akan menjadi bagian dari mitra. Contohnya hal-hal yang tadi ya, anggotanya nggak harus orang TIK. Kita juga bekerja sama dengan berbagai lini. Di akhir tahun kemarin itu kita dengan Polda Riau. Itu ada namanya Polda Riau Makin Cakap Digital. Kita memberikan edukasi literasi digital ke 1.000 lebih Babin Kamtipmas se-Polda Riau. 1.000 lebih? Di Labersa. Nah itu bagian dari apa yang kita lakukan untuk memberikan edukasi ke siapapun. Apalagi APH, aparat penegak hukum di lingkungan daerah kayak Babin Kamtipmas dan Babinsa itu mereka menjadi ujung tombak di tengah masyarakat kan. Benar. Jadi harus dibekali dengan kemampuan literasi digital yang cukup. Apalagi 2024 kan nanti takutnya hangat gitu. Hangat ya. Kalau nggak panas hangat aja. Benar. 2024 ini saling ini ya Bang ya. Betul gitu. Benar. Nah kalau untuk kerjasama nih, bentuk kerjasama dari relawan TIK Riau ini dengan siapa aja sih Bang kalau boleh tahu? Mungkin yang orang tahu mungkin dengan pemerintah, Kominfo ya Bang pastinya. Betul. Nah selebihnya dengan siapa aja sih Bang? Di tingkat pusat itu kita jelas makanya berani make logo ini ya. Kominfo ya. Karena secara historis kita diprakarsai oleh kawan-kawan yang terjaring dengan Kominfo gitu ya. Lalu di tingkat daerah, di tingkat nasional juga ada dengan Cyberkreasi, ada dengan ICT Watch, ada dengan Common Room dan lain-lain gitu. Itu yang secara nasional itu banyak sekali mitra dari relawan TIK di pusat gitu. Ya di tingkat daerah sama, kita juga pakai analogi pentahelix ya. Kita melibatkan semua sektor elemen yang ada di masyarakat, pemerintahan, pengusaha, komunitas gitu ya, dan lain-lain. Itu contohnya kayak di Riau itu jelas lah dengan Pemprov ya, dengan Diskominfo jelas itu ya, dengan Pak Kadis itu. Dengan Pak Erisman kita sering berkomunikasi dan berkolaborasi gitu ya. Tidak pun kita berada dalam kegiatan beliau ya, kami tetap membawa beliau atau membawa Diskominfo dalam kegiatan kita, menjadi tamu, menjadi undangan begitu. Nah, jadi organisasi ini sangat cair, tanda kutip ya, bukan cair dalam artian kolaborasinya bisa menjangkau ke semua. Benar. Karena tadi masalah teknologi Indonesia adalah masalah semua orang sekarang. Masalah semuanya ya Bang ya, nggak satu golongan aja. Nah kalau untuk dengan mahasiswa-mahasiswi nih, apakah ada bentuk kegiatan dari relawan TIK sendiri kepada universitas di Riau maupun mungkin di luar ya? Ya kalau secara MOU kita sudah kerjasama kemarin dengan PCR ya. Kita sudah MOU, PKS dan juga di tingkat jurusan. Kita juga sudah kerjasama dengan PCR, lalu dengan Unilak. Kebetulan Direktur PCR Pak Dadang itu penasihat kita dan juga
Rektor Unila Prof Junaidi juga penasihat kita. Jadi 2 kampus ini sangat welcome ketika kita bikin kegiatan yang sifatnya menyasar langsung ke mahasiswa. Nah, kami terbuka juga untuk kampus lain dan beberapa kampus sudah komunikasi untuk bekerja bareng kayak IKTA Al Insyirah itu. Lalu ada UMRI, kemarin kita pernah ngisi materi di UMRI. Di UMRI juga udah sampai ya. Terus di UIR gitu, dan tinggal eksponensial aja melanggengkan kerjasama itu aja, karena memang kita kayaknya voluntary gitu ya. Iya. Tapi kadang udah kayak kita udah yang paling literasi digital. paling literasi. Semuanya kita jangkau gitu. Tapi ya mau nggak mau tanggung jawab moral ya. Iya, benar-benar. Karena waktu kunjungan Pak Menteri kemarin, Pak Budi, kita ke Batin Solapan kan. Terus sebelum di tengah perjalanan kan kita duduk-duduk ngopi di Duri. Terus diskusi dengan beliau, dengan beberapa direktur dan Pak Kadis dan Pak Gub. Itu setelah pidato Pak Menteri langsung bilang, mana tadi relawan TK? Kita diskusi tadi dengan relawan TK. Berdiri, ini ikut tanggung jawab juga. Langsung abang ditunjuk ya. Langsung, wah, ikut tanggung jawab juga nih. Ya alhamdulillah secara verbal langsung diperintah untuk ikut bertanggung jawab terhadap transformasi digital atau Rio Digital gitu ya. Di tingkatnya Pak Gub kan ada gerakan program Rio Digital. Tapi itu menjadi tanggung jawab yang harus kita emban secara baik. Agar itu bisa terukur capaiannya gitu. Itu sih menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi kami gitu. Relawan sendiri ya Bang ya. Ada gak sih target tersendiri nih dari relawan TIK sendiri untuk tahun ini, targetnya ini nih gitu? Oke. Secara kondisi ya. Secara kondisi kita kan parameternya biasanya indeks ya. Ya benar. 2020 sebenarnya indeks literasi digital Riau itu kurang baik. Kurang baik ya Bang ya? Di 2020? 2020 itu waktu saya pertama kali disuruh dalam keadaan begini gitu. Masih COVID nggak sih itu ya? Masih ya? Tapi 2000. Beberapa acara sudah mulai dengan mask ya, dengan masker gitu. Lalu peringkat kedua nih. Kedua ya? Indeks literasi digital peringkat kedua dari bawah. Dari 2022. Bawah ya. Jadi dari bawah. Dari bawah. Lalu 2021 kita sosialisasi, maksudnya ketemu audiensi dengan Pak Gub, dengan Pak Kadis segala macam, dengan berbagai struktur, lalu menurunkan kegiatan dari Kominfo ke RIA gitu. Alhamdulillah naik indeksnya. 0,26. Tidak lagi peringkat 2, tapi itu stepping stone yang bagus lah gitu. Ada lah ya peningkatan. Belasan. Nah, alhamdulillah di ini juga kita semakin bagus dengan catatan kegiatan-kegiatan dari Kominfo itu banyak turun ke sini. Nah, ini kami sangat terima kasih dengan Pemprov Riau, dengan Pak Gub, dengan Pak Kadis ya. Juga dengan Kementerian Kominfo dalam hal ini. Terakhir itu sampai kita nurunkan kegiatan literasi digital untuk 10 SMK di Kota Pekanbaru. 10 SMK. Belum lama ini. Ini kita didukung penuh oleh Kominfo, Kementerian, dan juga kita juga mengajak Kominfo Riau. Dalam hal ini ada beberapa instruktur yang kita ajak untuk berbagi literasi digital. Targetnya karena itu, target kami adalah bagaimana indeks literasi digital Riau ini tetap naik terus. Mengalami peningkatan ya. Betul. Walaupun tidak terlalu jauh gitu, tapi ada milestone, ada stepping stone yang terus dilalui gitu. Karena ini kerja kalau dibilang kerja sendiri ya nggak mungkin juga ya. Makanya sama-sama kolaborasi. Ya, Benar. Itu kata kunci kedua kan, kolaborasi. Lalu harapan terakhirnya sustainable. Terus berlanjut. Sudahlah inklusi, terus kita mengajak untuk kolaborasi dan terus berlanjut. Konsistensi. Nah, jadi insya Allah 3 kata kunci itu yang menjadi harapan dan doa relawan TIK Riau gitu. Nah, kalau untuk 10 SMK tadi itu pembekalan atau gimana Bang? Ya, seperti apa Bang? Ada namanya Pandu Digital ya. Di Kominfo ada program di sektor pendidikan, ada Pandu Digital. Itu kita mensosialisasikan literasi digital sama, tapi mekanismenya Pandu Digital. Jadi ada badge itu di Pandu Digital ada 3 badge. Merah, biru, hitam. Nah, ini yang biru kayak gini. Bedanya apa tuh Bang? Levelnya kali ya. Ya, jadi ketika pertama daftar itu merah dulu tuh. Merah dulu. Jadi kita kemarin kick off Pandu Digital di Unilak. Di Pustaka Unilak kita edukasi, kita asesmen 150-an guru dan dosen. Kita dapat badge merah. Nah, dari kegiatan itu kita running ke 10 SMK. Edukasi literasi digital di SMK.
Tapi mereka nggak dapat badge ya karena nggak dapat. Cuma sosialisasi gitu, sosialisasi gitu. Nah sebenarnya ini penting di tingkat anak sekolah ya. Sekarang kayaknya hampir anak seumuran itu punya gadget semua. Benar, punya gadget, pastinya punya sosial media ya Bang ya. Nah sebenarnya selain muridnya, orang tua juga harus diedukasi tuh. Iya. Ada namanya digital parenting. Bagaimana orang tua itu mengawasi, mendampingi anak dalam menggunakan teknologi informasi. Benar. Nah, karena sekarang dari kecil aja udah bisa main sosmed ya Bang ya. Anak bayi baru anak bayi nangis udah disodorin Cocomelon kan. Iya benar. Udah tahu tuh di YouTube ya. Cocomelon tuh nangis-nangis udah disodorin, dah nih diem nih kata. Benar. Mak mau nyapu gitu. Benar. Padahal sebenarnya ada parenting khusus untuk digital ya. Gitu. Makanya ini sektor banyak banget nih. Udah kayak ngurus negara. Agak ngeri juga ya kerja relawannya. Pokoknya paling literasi lah. Si paling literasi. Nah biasanya kendala apa aja sih Bang yang muncul nih dari mahasiswa-mahasiswi ketika diberi edukasi mengenai digital ini? Ada beberapa hal yang sering dihadapi lah kita ya. Kalau mahasiswa lah dan mahasiswi. Yang pertama itu ketika membahas tentang keamanan data. Keamanan data. Atau digital safety ya. Kan kita tahu kadang adik-adik itu SMK atau SMA atau kuliah ada yang udah pacaran. Iya. Lalu harus saling nge-share password. Oh. Tukar ini ya Bang ya. Tukar akun gitu saking percayanya gitu ya. Terus kalau enggak si X-nya berusaha mengambil data, mengambil alih gitu segala macam. Gitu. Itu kan banyak tuh jadi bahan curhat oleh mereka gitu. Nah, ya itu si malakama gitu. Si malakama ya benar. Kan tapi memang salah satu unsur dari digital safety adalah bagaimana kita mengamankan data kita kan. Jangan sampai data kita itu mudah diakses oleh orang lain agar kita nyaman gitu. Mereka juga banyak begitu dan akhirnya termasuk privasi. Di antara mereka itu kan banyak yang buat Instagram tapi nggak pernah posting. Iya. Cuma bikin story. Feeds-nya nol ya. Tapi bikin story gitu. Atau story-nya juga circle aja kan. Circle close friend ya. Close friend aja kan. Jadi sebenarnya nggak masalah. Itu pilihan ketika kita bermedia sosial. Apakah ini akan terbuka untuk umum atau untuk internal. Itu pilihan yang tidak salah gitu. Cuma setiap pilihan ada konsekuensinya. Kalau mereka mau membuat sebuah branding untuk personality branding mereka, tentu bagusnya open. Iya. Minimal ada menyebarkan hal-hal yang baik tentang kegiatan yang positif, ilmu yang bermanfaat gitu ya. Yang berimpact bagus juga ya Bang untuk ya masyarakat untuk orang lain. Betul gitu. Umumnya begitu sih kalau yang mahasiswa ya. Ada kendala lain nggak selain tukar password gitu? Ini kalau misalnya di mereka tuh kadang kalau di anak-anak sekarang kan mereka lebih aware dengan teknologi informasi ya. Benar. Kadang terjadi ketika mereka berurusan dengan keluarga di WA group. WA group, aduh. Saya hampir live loh. Iya kan? Ada aja ya. Tentang hoax lah. Kita 2024 ini kan anget-anget nih. Kemungkinan lah. Benar. Beberapa prediksi ahli kemungkinan besar arus informasi palsu, misinformasi, disinformasi atau hoax itu bakal masuk di grup WA, termasuk grup WA keluarga. Iya benar. Nah, kadang mereka tuh tanya, Bang, gimana kalau misalnya kita tuh lihat ada orang tua kita atau yang lebih tua dari kita nge-share berita hoax gitu. Padahal dari orang terdekat ya Bang. Terdekat. Satu, kita kena norma kesopanan ya. Kalau kita terlalu menegur dengan keras. Benar, malah tegur balik biasanya Tegur balik. Tuh masih kecil lah. Berani-beraninya gitu. Kan? Nah, tapi di sisi lain kalau gini. Sebuah kebohongan yang didiamkan itu dinilai kebenaran. Makanya hoax yang beredar itu akan disebarkan orang ketika tidak ada yang klarifikasi. Benar. Akan merambat kemana-mana ya. Oh, ini nggak ada yang klarifikasi nih, berarti benar. Iya, benar. Karena ungkapannya itu kebohongan yang didiamkan itu akan dinilai kebenaran. Jadi makanya sebenarnya wajib bagi kita untuk klarifikasi. Benar. Agar tidak lebih banyak orang yang terjerumus di berita bohong itu. Tapi bagaimana caranya kalau ketemunya sama orang yang lebih tua? Kalau berani japri. Kalau berani. Tentu dengan tetap meninggikan norma kesopanan dan etika. Namanya digital etik tuh. Digital etik. Etika kita dalam dunia digital. Dengan kata-kata yang baik, dengan kesopanan gitu.
Kalau mau. Kalau mau ya. Kalau mau. Tapi bagusnya mau. Mau dong. Karena kadang orang tapi nggak bisa bang, walaupun kita udah sopan segala macam, rupanya kita dimarah-marahin, diadukannya ke orang tua kita. Saya pernah dengar kayak gitu tuh. Iya. Ya udah terima aja konsekuensi. Tapi memang yang penting kita sudah melampaui tahap yang bagus, yaitu membenarkannya tidak di grup. Mengklarifikasi tidak di grup tapi melalui japri. Karena takutnya nanti ketika di grup merasa tersinggung. Iya benar. Anak kecil ngomongin yang lebih enak aja. Iya benar. Banyak kayak gitu kan. Jadi kita harus sopan dengan menjapri. Izin paman, izin pakcik gitu. Sepertinya itu kurang tepat. Saya dapat yang klarifikasinya ini, bahwa berita ini kurang tepat dan sudah diklarifikasi oleh misalnya media-media yang lebih kompeten gitu. Okay. Salah satu bentuk ini ya, ketika kita untuk mengklarifikasi nih yang bagi kita nih hoax nih, nggak boleh didemin ya bang ya. Nah itu salah satu alasannya kenapa kami harus inklusif. Kita memperbanyak agen-agen yang mau begitu di lingkungan, minimal di WA grup keluarganya kan. Iya benar. Pokoknya harus ada satu aja yang ini ya bang ya. Di lingkungan itu yang agak kritis sedikit gitu. Benar. Maka orang akan enggan untuk sembarang nge-share. Iya, mungkin di cross check lagi ya. Jangan di-share dulu nih, nanti itu komen. Karena kayak gitu kan. Iya benar-benar. Akhirnya kita membiasakan orang yang ada di grup itu untuk cross check. Untuk kalau ada 3 cara mudah. Mungkin di tempat lain ada cara yang lain. Ada 3 cara mudah dalam mengklarifikasi berita. Yang pertama A. Ada ABC ya. ABC ya, oke. A, amati beritanya. Jangan judulnya aja. Amati beritanya. Oke. Amati nih. Kita amati betul. Jangan baru baca berjudul langsung di-share. Kan kebanyakan begitu. Kemakan clickbait di judul kan. Clickbait iya benar. Kedua, baca sampai selesai. Karena kadang ada judul itu yang nyeleneh-nyeleneh yang tidak relate dengan isinya. Isinya benar. Cuma clickbait. Lu cek sumbernya, yang cek. Oke. Ini media kredibel bukan? Ini media jurnalistik bukan? Ini terpercaya sebagai media penyebar informasi yang verified bukan? Kalau bukan, jangan dulu. Oke. Nah, makanya mungkin teman-teman bisa baca, ada namanya fikih jurnalistik ya kalau di dalam Islam, bagaimana seorang mukminin muslim dalam menerima dan menyebarkan berita. Ini perlu dibaca dan dikaji. Mungkin anak-anak komunikasi bisa. Ini saya baca dulu tahun 2014-an 2013 ada bukunya. Sekarang ada PDF-nya bisa dibaca. Bagaimana seorang muslimin menerima dan menyebarkan berita. Karena ada tuntunannya. Gak sembarangan ya bang ya. Takutnya kita kena jariah. Iya. Kalau jariahnya baik, alhamdulillah. Kalau buruk, waduh, mengalir lah ya pahala. Dosanya. Ada gara jempol dong kan. Iya benar-benar. Oke, berarti itu ya untuk menyebarkan berita jangan sembarangan ya bang ya. Dan pastinya kalau ada berita hoax, segera kita tegur atau klarifikasi dengan baik. Kalau kita tahu kebenarannya. Iya, kalau enggak ya udah nggak usah ya bang ya. Nah kalau untuk mahasiswa-mahasiswi sendiri bang, karena paling sering ya penggunaan sosial media mungkin ya bang ya. Nah ada nggak sih juga diedukasi mengenai seperti hate speech gitu, misalnya komentar yang negatif atau ya pencemaran nama baik dan segala macam. Karena sekarang udah ada UU ITE ya yang mungkin gampang untuk menjerat orang-orang yang sembarangan nih. Untuk mempublish sesuatu atau mengomentari sesuatu dengan kata-kata yang tidak pantas ya bang. Nah, ada beberapa unsur yang bisa kita terjerat di dalam UU ITE, yaitu satu unsurnya kesusilaan. Kalau kita nge-share yang berbau pornografi, pornoaksi, itu bisa kena UU ITE. Terus yang tadi tentang hate speech-nya jelas ya. Norma kesusilaan juga kan. Lalu tentang perjudian, judi online ya. Judi online ya kan. Yang lagi viral sekarang. Viral kakek-kakek Zeus. Saya bingung juga. Ini saya bicarakan dulu yang ini ya. Boleh. Ini saya ketika keliling-keliling juga saya ngomong ini. Sebuah aplikasi judi online itu mereka punya dashboard. Adminnya nih, si admin dari web itu punya dashboard yang bisa memantau si A itu login kapan, bikin akun kapan, login kapan. Ada database-nya ya. Sudah top up berapa, sudah WD berapa kali dia melakukannya, berapa sering, berapa kali menang, berapa kali kalah. Dan dengan itu mereka nggak bakal rugi. Iya benar. Oh ini udah kebanyakan menang nih. Iya, riset ya bang ya. Iya, kadang nggak ngerti ya yang main. Nah, gitu. Dashboard itu sebenarnya kenapa bisa begitu? Ya karena mereka yang buat. Iya. Kita nggak pernah tahu di dalam mesinnya seperti apa kan. Nah, jadi
Saya sering bilang gitu. Jadi kalau kita main-main ya kita udah diukur nih. Oh ini udah pernah sering menang nih. Tahan dulu. Oh ini belum menang nih. Biar dia banyak top up-nya. Pasti menang. Nah, Udah ada strateginya ya Bang ya. Kalau enggak dari mana mereka bisa menggaji puluhan orang petugasnya, balik modal si pembuatnya dan lain-lain. Ini sangat. Kalau kita masih bisa berpikir jernih. Iya. Maksudnya banyak yang nggak tahu di tingkat kemarin ke 4 desa lah ya di sekitar Kampar juga nggak tahu. Oh ada kayak gitu ya, ada. Tapi nggak mungkin saya tampilkan karena saya kenal dengan kawan saya yang sebagai programmer itu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Gitu. Karena duit lu gimana tuh? Iya. So, tapi awalnya dia mending cari duit dulu katanya. Akhirnya dia mulai sadar gitu ya. Nah sebenarnya itu adalah permainan yang ya kayak lagunya Rhoma Irama ya, menjanjikan kemenangan ya. Menjanjikan doang. Nah, tapi itu penting untuk disebarkan. Kemudian di Kominfo, di kementerian gitu ya, di kementerian itu juga banyak take down website. Lalu misalnya ada yang nanya, lah terus gimana kalau misalnya udah banyak yang di take down tapi masih ada juga. Bikin domain itu kan gampang. Iya, benar. Jadi ketika satu domain itu di take down, sistemnya tinggal dipindah domain aja. Iya, benar. Iya kan? Mereka bisa beli 100 domain dengan sistem yang sama gitu kan. Ketika 100-nya diblok, beli lagi 100 lagi. Segampang itu sebenarnya ya. Makanya memang kayak sia-sia ya. Enggak ada yang sia-sia. Perbuatan baik walaupun belum sempurna itu tidak boleh untuk dihentikan. Benar. Tetap dilakukan gitu ya. Maksudnya harus tetap dilakukan. Nah, itu yang tentang perjudian. Itu juga UU ITE tentang hate speech. Misalnya kita perundungan sosial, cyberbullying itu bahaya sekali. Kita beberapa kali lihat ada yang sampai berkelahi, pertumpahan darah, bahkan coba bunuh diri gitu ya. Gara-gara melakukan menjadi korban dari cyberbullying. Ini kan netizen Indonesia memang luar biasa ya. Itu salah satu yang paling aktif ya. Bukan agak lagi. Top gitu. Paling aktif. Oke. Mungkin ya salah satu yang paling aktif di dunia gitu ya. Nah, termasuk dampak dari perundungan dari netizen. Ada dampak baiknya, ada buruknya. Yang baiknya ketika misalnya netizen berhasil membongkar kasus-kasus kan, kita tahu kan, bener. Itu viral dulu ya, baru ini ya dibongkar. Jadi netizen itu menjadi suara masyarakat yang mendampingi sebuah kasus. Benar. Kita nggak usah sebut ya, tapi berapa kasus kan dilakukan didampingi oleh netizen itu bagus. Tapi di sisi dampak lainnya adalah banyak hal-hal atau orang-orang yang menjadi korban tanda kutip ya dari penghakiman netizen. Nah, mungkin yang penghakiman yang tidak benar ya. Iya, penghakiman yang tidak benar. Bahkan misalnya netizen itu dengan gampang komen yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini kan namanya sebenarnya namanya kebebasan berpendapat. Oke, kebebasan berekspresi dan berpendapat itu kan dijamin oleh negara. Sampai kebebasan orang itu berbenturan dengan kebebasan orang lain. Oke, nggak boleh juga. Nggak boleh. Jadi, berbenturan. Betul. Jadi kebebasan berekspresi dan berpendapat itu boleh sampai berbenturan dengan kebebasan dan hak orang lain. Oke. Itu batasnya. Oke. Contohnya tentang hate speech. Ketika kita ngomongin orang, wah si A tuh begini. Kita dibullying secara online itu udah menyangkut hak orang lain untuk hidup nyaman dan nyaman di dunia digital. Itu bisa kalau orang itu iseng bisa diadukan UITE. Iya, UITE ya. Kena ya Bang ya? Nah, bahayanya UITE itu sesimpel itu. Jadi kalau misal kita iseng ngeledekin kawan kita gitu ya. Kawan kita iseng juga mau ngelaporin bisa juga. Bisa juga ya. Masih sama-sama iseng nih. Iya, bisa juga. Oh, aku iseng lapor polisi lah. Iya. Karena itu nggak boleh sampai ini ya, maksudnya ya itu merampas kebebasan orang lain juga. Betul. Oke, menyakiti hati pastinya. Nah, apalagi terkait dengan anak muda sekarang banyak yang mengalami masalah psikologis gara-gara sosial media. Mental health ya, bahasa kerennya sekarang tuh. Iya, benar. Itu kenapa? Salah satu penyebabnya adalah filter bubble. Iya. Kan pernah bahas filter bubble ya. Jadi filter bubble di satu sisi itu berguna untuk bisnis. Bagaimana sebuah akun atau akun seseorang itu akan punya filter bubble yang mengunci
apa yang terlihat di situ, FYP-nya apa, apa yang disuges oleh aplikasi itu sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita like, apa yang kita komen, apa yang kita follow, apa yang kita like gitu. Dia akan membuat filter bubble. Masalahnya beberapa kasus sampai dia bunuh diri, maksudnya sampai ada orang bunuh diri, itu karena terkungkung oleh filter bubble yang akhirnya membuat hidupnya akhirnya merasa merana terus. Oke, sesuai dengan apa yang dia lihat dan dicari. Misalnya dia lagi galau nih. Maksudnya Kak Yolan dia lagi galau. Dia cari yang konten-konten yang sedih-sedih kan. Wah, yang senja-senja mendayu-dayu sampai maghrib gitu. Senjanya itu sampai maghrib. Sampai azan itu enggak berhenti. Berhenti kan. Tetap scroll gitu. Senja-senja mendayu-dayu. Akhirnya apa? Yang disuges oleh TikTok, oleh Instagram, oleh Facebook, oleh YouTube, itu aplikasi yang relate dengan itu. Akhirnya hidupnya terbelenggu dalam filter bubble yang isinya itu aja. Gak ada yang memotivasi, gak ada yang memberikan kontra pandangan, gak ada pandangan yang lain gitu. Bahwa manusia itu juga harus movement, ya move on. Malah tambah digalauin ya. Galau. Ini masalah. Caranya kita rusak filter bubble-nya. Jadi jangan sampai kita terbelenggu dalam sebuah filter bubble yang akhirnya membuat hidup kita gak enak gitu. Kadang ada orang yang merasa nyaman, menikmati kegalauan senja gitu ya. Kelamaan tapi akhirnya malahan gamon bahasanya kan. Iya kan? Gagal monster. Jadi malah gagal move on karena filter bubble-nya seperti itu isinya. Nah, kita harus rusak. Salah satu caranya adalah follow akun yang beragam. Yang bermanfaat juga ya? Yang bermanfaat tentunya. Yang kita suka, yang tidak yang bermanfaat ya. Yang kedua, like dan view akun yang beragam. Ketika ada akun yang berulang kali muncul di timeline kita, scroll cepet-cepet. Jangan diterusin ya? Bukan, jangan dipantau terus. Kalau dipantau terus maka dia akan dikategorikan sebagai konten yang akan dicari berikutnya. Di filter bubble itu. Di next. Nanti ada konten yang aneh, yang nyeleneh, dilama-lamain. Nanti akan beragam isi filter bubble-nya. Gitu. Lalu like dan komen akun yang beragam. Kalau enggak kita akan terkungkung dalam filter bubble itu. Bagi pebisnis itu bagus. Misalnya Kak Yolanda lagi nyari handphone, lalu browsing tentang handphone. Nah, akan keluar handphone ya, benar-benar. Bagi pebisnis itu peluang bagi mereka iklannya nampil di FYP-nya Kak Yola. Tapi masalahnya ketika misalnya hal itu tidak begitu, ya hal-hal yang buruk kayak kegalauan yang berkepanjangan gitu ya, anxiety yang berkepanjangan gitu kan, itu malah bikin mental health kita tambah rusak gitu ya. Itu beragam, itu biar tidak terkungkung dalam tempurung filter bubble itu. Gitu. Berarti tips and trick dari Bang Ari tadi. Juga Kak Yola. Oke, aku ya. Berarti kita harus membuat filter bubble sendiri ya Bang ya. Betul. Jangan sampai 100% lah galaunya gitu ya. 50-50 oke lah gitu. Jadi ini juga untuk pandangan politik ya 2024. Misalnya ketika kita terbelenggu dalam filter bubble yang golongan A, maka yang akan keluar di kita berita yang golongan A terus nih. Akhirnya kita berpendapat bahwa berita yang benar adalah berita golongan A. Ini yang terbaik nih. Yang terbaik ini kan yang keluar terus ya kan. Padahal belum tentu. Bisa juga golongan B itu punya pendapat yang benar gitu. Tapi karena kita filter bubble-nya golongan A, itu terus ya yang keluar. Kita di brainwash sendiri oleh filter bubble kita sendiri gitu. Iya benar. Gitu. Berarti harus balance juga ya Bang ya. Betul. Kita coba like atau view juga dari dari A terus dari B juga. Jadi kita bisa memfilter sendiri ya. Setelah itu baru bisa membandingkan dan segala macam. Ini tips and trick ya sebenarnya untuk Sobat Diskominfo. Sekalian. Jadi bagian timeline-nya tuh galau semua gitu ya. Coba cari. Kalau misalnya nggak muncul berarti cari aja Bang ya, searching aja ya Bang ya. Searching. Yang motivasi gitu ya, yang keagamaan yang sifatnya lain. Karena dalil itu kan ada beberapa angle ya. Kalau kita ngambil angle ini, ada angle yang lain yang sebenarnya yang bisa kita cari juga gitu. Sebenarnya gitu. Karena nggak semuanya kadang konten yang di TikTok, yang di sosial media itu benar juga ya Bang ya. Kadang kata-kata quotes-nya tuh gimana ngawur gitu. Juga. Ngawur juga, cuma karena relate jadi ya udahlah percaya gitu kan, padahal enggak ya. Oke, nah kita udah membahas banyak mengenai sosial media juga tadi ya Bang ya. Nah balik lagi ke relawan TIK sendiri itu
pasti ada rekrutmennya ya Bang ya. Nah syaratnya seperti apa sih Bang untuk bisa bergabung di relawan TIK ini Bang? Jadi kalau sekarang kita di keanggotaannya ada 140-an tadi rupanya. Oh rame juga ya, 140-an 140-an. Oke. Bagaimana caranya bergabung di RTIK? Belum lama ini kita sebenarnya udah open recruitment ya. Open recruitment relawan TIK untuk Riau. Itu total segitulah dengan pengurus yang lama, dengan anggota yang lama 140-an. Caranya gimana? Syaratnya apa? Syaratnya adalah Mau dulu. Iya. Oke. Kalau relawan itu kan mau. Kalau misalnya nggak mau aku, kenapa nggak ada? Nggak bisa dipaksa. Langsung nanya cuan ya. Iya kan? Tapi sebenarnya nggak bisa juga bahwa beberapa kegiatan relawan TK juga ada yang minimal transport ya, yang bisa diturunkan gitu. Tapi ketika kita mau untuk bergerak menjadi agen transformasi digital, menjadi agen literasi digital di lingkungan kita sendiri, maka itu syarat utamanya. Oke. Tanpa latar belakang pendidikan IT juga nggak masalah. Ya. Tanpa kerjaan IT, tanpa kerjaan yang berhubungan dengan teknologi juga nggak masalah. Yang penting mau menyebar informasi baik tentang penggunaan teknologi informasi. Itu di awalnya ya. Ada batasan umur nggak sih? Mungkin dari umur segini sampai umur segini ada nggak sih Bang? Umurnya sebenarnya umum lah ya, 17 tahun. Makanya di beberapa SMK itu udah ada yang langsung join. Jadi ketika kita roadshow di 10 SMK di Pekanbaru, ada beberapa yang langsung join sebagai anggota relawan TIK dan masuk. Begitu juga gurunya. Jadi dari muridnya, gurunya ikut juga ya. Mahasiswa, dosen, bahkan ada beberapa dosen yang senior gitu ya, yang menjadi relawan TIK. Jadi hampir nggak ada batasan umur gitu. Jadi di pengurus pusat juga ada yang umurnya senior gitu. Ya, oke. Gitu. Jadi karena voluntary ya, nggak kayak bukaan P3K. Lebih inilah ya, fleksibel ya Bang ya, dari umur ya mungkin 17 tahun ya Bang ya sampai udah tua juga masih bisa ya Bang ya. Asal masih berkomentar lah gitu. Betul. Dan kalau untuk rekrutmennya sendiri seperti apa Bang? Apakah ada tes-tes atau tahap-tahapnya gitu? Oh iya, itu benar tuh. Jadi di open recruitment, kalau yang menggunakan jalur open recruitment ya, kita ada pembekalan literasi digital. Ini yang ngisi biar sanad ilmunya langsung dari pusat nih ya. Jadi yang ngisi itu orang-orang pusat. Ada ketua umum RTIK Indonesia, Om Eri, Fajar Eridianto. Kedua ada Teh Hani juga pengurus RTIK Indonesia. Itu kita kasih pembekalan materi. Tapi sebelum pembekalan materi kita pretest dulu nih. Oke. Nah, jadi sebelum dimulai kita pretest, lalu kasih materi 2 hari, 1 hari 2 jam. Habis itu kita post test. Barulah keluar sertifikatnya. Ada sertifikatnya sebagai relawan TIK. Nah nanti setelah itu baru ketika ada pembukaan pandu digital yang merah tadi, kita suruh tuh anggota untuk punya badge merah, gitu. Baru diberikan ya. Baru rupanya dia lulus di assessment, ya kan di pandu itu kan ada juga ada prioritas, ada post juga lulus. Ya, berarti nanti bisa jadi pandu digital badge merah. Badge merah. Gitu. Oke, berarti rekrutmennya ada tesnya juga ya, dan ada dikasih pembekalan juga ya Bang ya. Itu berapa hari Bang pembekalannya? Kemarin 2 hari. 2 hari Sabtu ya? Minggu, 1 hari 2 jam sebenarnya. Kan 4 pilar, 1 pilar 1 jam. Oke. Walaupun sebenarnya gini, literasi digital kan luas sekali ya. Luas. Kalau mau ngomong digital skill kan banyak tuh. Bagaimana kita menggunakan mengoperasikan teknologi informasi dari komputer, handphone, aplikasi dan lain-lain. Itu kan banyak materinya. Cuma secara umum 1 jam per pilar. Nah, habis itu baru dites. Rupanya masuk nih informasinya. Dapat sertifikat kayak gitu. Berarti ini udah selesai Bang rekrutmennya ya? Kalau yang open recruitment sudah. Cuma yang namanya relawan kan bisa aja di tengah jalan gitu tiba-tiba masuk kawan-kawan yang ketinggalan di open recruitment terus mau masuk, ya nggak apa-apa masuk. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa masuk. Kak Yolanda misalnya mau masuk aja nggak apa-apa. Masuk aja. Masuk dulu nggak apa-apa. Nanti ketika ada assessment atau pembekalan dari pandu batch gitu, itu bisa ikut. Nah, kayak di kita kan ada sertifikasi narasumber ya, siberkreasi. Itu juga jalurnya RTIK. Kita di RTIK kan punya jalur narsum siberkreasi. Di Riau ini belum banyak yang punya sertifikat narsum siberkreasi. Beberapa orang lah, termasuk saya dan kawan-kawan saya. Jadi itu juga bisa dilakukan untuk besok-besoknya. Sertifikasi narasumber.
Mm-mm. Nah, ada juga sertifikasi instruktur GTA namanya, GTA. Government Transformation Academy. Mm-mm. Di Riau itu mungkin belum banyak, masuk saya lah. Belum banyak. Jadi itu juga jalur relawan TIK tuh dari Kominfo. Oke. Saya kalau nggak relawan TIK mungkin nggak dikasih EOT itu dulu. GTA itu kemarin Ada di Iya, baru PSDN. pelatihan juga Yolan kemarin di PSDN. ya. Berarti banyak juga ya Bang ya. Jalurnya banyak. Jalurnya. Ertik. Insya Allah kalau misalnya ikut aja, mantau aja, insya Allah itu faedahnya ada. Kalau kita bisa lebih aktif ya faedahnya lebih berkali lipat lah gitu. Iya. Gitu, Yang pasti bermanfaat ya Bang ya. Oke, nah kalau untuk mungkin sobat Diskominfo sendiri ada yang mau gabung juga nih di Relawan TIK itu nanti bisa dihubungi kemana Bang? Atau lewat sosial media kah atau WA? Bisa di Instagram, di sosial media itu, atau di ini microsite kita ada s.id Ertik Riau. Oke. s.id ya, garis miring Ertik Riau, atau di Instagram Relawan TIK Riau. Itu juga ada, di situ ada link untuk bagaimana cara bergabung di situ. Dan kita masih nih, walaupun oprek udah selesai, masih ya? masuk satu gitu. Oke, karena lebih banyak lebih baik ya Bang ya. Iya, semakin banyak informasi itu tersebar, maka jangkauannya akan semakin luas. Gitu. Benar. Nah, kita udah membahas banyak ya Bang mengenai Relawan TIK Riau sendiri. Betul. Nah, mungkin di akhir nih Yolan mau nanya harapan Abang nih sebagai ketua untuk Relawan TIK sendiri apa sih Bang? Harapannya nggak muluk-muluk sih ya. Kita kan terpaku pada 3 kata kunci tadi itu, inklusi, kolaborasi, dan sustainability. Kita pengen menjangkau lebih banyak orang, kita pengen berkolaborasi dengan lebih banyak orang, dan kita pengen sustain, pengen konsisten dalam melakukan edukasi literasi digital. Dan mudah-mudahan dengan itu masyarakat menerima manfaatnya, dalam artian literasi digital bisa diterapkan dalam masyarakat sebagai dasar penggunaan teknologi informasi untuk menghindari yang mudorot dan mendapatkan faedah dari teknologi informasi. Itu aja. Nah, kalau tadi harapan untuk Ertik sendiri ya Bang, kalau harapan untuk pemerintah nih Bang, untuk mungkin lebih mensupport lagi Relawan TIK seperti apa? Tahu salah ngomong. Enggak apa-apa. Gini, harapannya sih kita tetap menjadi mitra kolaborasi ya. Jadi kami bukan sebagai ini nanti cut-cut ya Bang. Takut salah ngomong. Silakan bebas kok Bang berekspresi. Jadi kami pengen tetap berbuat tentang literasi digital dengan siapapun supportnya, tapi dampak ini akan kami sampaikan kepada masyarakat. Dengan siapapun supportnya, kami akan tetap mengajak pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov Riau dan Diskominfo, atau juga kabupaten yang lain di wilayah Riau gitu ya. Nah, kalau ada kesempatan untuk bekerja sama lebih besar lagi, ya kami tetap kami akan menerima dengan senang hati gitu ya. Tapi tidak pun ya kita akan tetap melakukan ini, dan pemerintah Provinsi Riau itu sebagai mitra strategis dalam hal ini Diskominfo dengan Pak Kadis dan lain kawan-kawan itu mitra strategis yang beliau juga kami jadikan penasehat di Relawan TIK Riau. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Kadis dan Pak Gub sudah support Relawan TIK sejauh ini gitu. Semoga apa yang Abang harapkan bisa terwujud ya Bang ya, dan pastinya ke depannya Relawan TIK Riau ini lebih maju lagi, mungkin lebih luas lagi. Secara branding mungkin ya lebih bagus, literasi kita juga semakin naik ya Bang ya, tahun ke tahunnya. Terima kasih banyak kepada Bang Arisandi selaku Ketua Relawan TIK Provinsi Riau. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu dan wawasan baru nih untuk sobat Diskominfo TIK Provinsi Riau sekalian. Amin. Makasih banyak ya Bang. Sama-sama Kak Yolanda. Ya. Dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus saksikan podcast Diskominfo TIK Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfo TIK Provinsi Riau. Saya Yolanda Mardayahya pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.